jalan-jalan romantis nggak melulu ke tempat mahal ya. Sekarang malah sedang musimnya nih, nge-thrift atau cari yang receh-receh tapi kece. Asal barang yang tersayang, kayaknya kulineran receh pinggir jalan juga nggak bimbang ya. Yuk mari. Bisa juga nih kayaknya bisa buat pilihan menu berbuka nanti. Setuju? Sayang, kita ngereceh yuk. Jadi, aduh hati-hati dong. Iya. Jadi kata YouTuber, di sini ada makanan yang enak dan viral banget. Hah? Makanan apaan sih? Penasaran aku. Ketoprak. Jadi ini terkenal enak dan murah, Foodies. Aku mau ngajak sayang aku, kita makan di sini. Langsung aja kita kepoin ketopraknya seperti apa aja kan. Foodies, sebenarnya nih ya, hampir semua ketoprak tuh isinya sama. Namanya juga ketoprak ya kan? Ketupat tahu toge digeprak. Istimewanya, racikan bumbu ketoprak Ciki ini dibuat Bang Askara itu pas banget di lidah Foodies. Nih bumbunya nih, ada bawang putih, gula merah, garam, dan cabai rawit. Semuanya langsung diulek di piring sajinya. Sama nih kayak Sonfai, kalian bisa kok request level pedesnya. Nah, terus disiram deh dengan bumbu kacangnya. Oh iya, aduk-aduk dulu ya sampai tercampur rata. Sip, berikutnya giliran lontong dan tahu yang nongkrong di Foodies di atasnya. Isiannya nih kayak udah mulai kelihatan menggunung ya kalau udah ditambahin toge dan bihun. Wih, menggoda banget nih lazisnya. Oh iya, terakhir, tapi ini juga penting nih. Kasih irisan timun, taburan bawang merah goreng, dan kerupuk. Iya, lauk telurnya ini bisa milih. Kalian suka telur rebus yang digoreng bisa, telur ceplok juga bisa, atau mau telur dadar. Sip deh, siap santap nih. Setiap hari antrian ketoprak Ciki ini gak pernah sepi Foodies. Bahkan kalau lagi rame-ramenya nih 300-an porsi ludes. Stok bumbu kacangnya aja bisa sampai 10 kilo. Beuh, aduh gak kebayang ya pegelain ngulek tuh buat porsi sebanyak itu. Ih, baik banget sih kalian. Oke deh, kalau yang enak-enak begini sih pasti pede dong ya buat bagi-bagi ya. Karenanya memang terbukti endel banget Foodies. Siapa tahu makin banyak yang diicip-icip jadi makin viral ya. Amin. Foodies, buat kalian yang gak kebagian traktir icipnya Sonfai, ya udah bisa datang aja langsung ke sini ya. Alamatnya di Jalan Akses UI, Tugu Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Patokan ini depan Golden Stick. Gerobak ketoprak Cikinya udah standby di sini dari jam 5 sore. Pas kan buat buka puasa, dan ini cocok banget nih buat kulineran malam soalnya tutupnya jam 3 pagi. Sip kalau gitu. Makan receh, Baru receh. tapi rasanya Gak recehan. Najib Najib benar. Hai Foodies, udah siap nih nasi uduk kekinian, nasi uduk Babe Udin. Buruan dong, lama banget. Jadi makan nggak? Jadi Mas, oh ya, Mas saya boleh ikut masuk nggak? Boleh masuk, ayo masuk Foodies. Foodies, ada nggak nih yang kalau buka puasa kayak Rifki? Bawaannya lapar mata, kepengen makan dengan porsi yang super banyak. Aduh, kok banyak yang tunjuk tangan sih? Tapi nggak satu bakul nasi juga dong. Itu kan bisa buat makan satu kelurahan. Dengarkan tadi Foodies, Rifki mau makan nasi uduk. Biasanya nasi uduk kan identik dengan warung tenda tradisional ya. Nah, kalau yang ini konsepnya kekinian. Tetap sih di kaki lima, cuma kemasannya milenial gitu Foodies. Kira-kira rasanya bakalan tetap otentik Betawi nggak sih? Just langsung aja kita cari tahu. Ada menu apa aja nih Mas? Oke, yang pertama ada rendang daging. Oh, rendang daging, Ya. Lalu ada rendang telur. rendang telur, Habis itu ada semur. Semurnya terdiri dari tahu, tempe, sama kentang. Ada ayam goreng kampung. wih, mantep. Aku mau pesen semua dong Mas. Varian lauknya sih udah kayak nasi uduk langganan kalian aja nih Foodies. Ada macam-macam semur dan juga ayam goreng. Nah, daripada tebak-tebak buah manggis mana yang paling enak, mending kita icipin semua. Kuy. Oke Foodies, kita goreng dulu ayam kampung. Emang ayam kampung nih dia lebih gurih ya, Iya. Ya, dagingnya lebih nyatu. lebih nyatu bener. Ayam goreng udah matang Foodies, lanjut kita angkut semua lauk ke dalam piring ya. Rendang daging, telur, kentang, dan semurnya jangan sampai ketinggalan.
Udah ngeces nih foodies. Kayaknya Terus ada semurnya. nikmat banget nih. Mau pakai semur apa nih? Tahu sama tempe. Kearifan lokal. Semur tahu, semur tempe. Ini ciri khas nasi uduk banget ya. Betul. Dan jangan lupa, untuk nasi uduk, bumbu kacang adalah kunci. Tuh foodies, meski judulnya kekinian tetap dong makannya mah di pinggir jalan biar sensasi kenikmatannya semakin terasa ya. Nah, Nyok, buruan dah cobain tuh nasi uduknya. Encang-encing Nyak Babe di rumah udah pada ngiler juga kan? Buka puasa, minum teh anget. Waduh, nikmat banget foodies. Mantap. Lucu kan gelasnya sama ininya? Klasik banget, vintage. Nah, sekarang saatnya kita makan nasi uduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung mau mulai dari mana? Kita cobain dulu nasi uduknya. Gurih banget. Nasi uduknya nikmat banget, berasa banget nasi uduknya. Apalagi kena bumbu kacang sama semur. Tadi kuahnya semur plus bawang goreng. Wah, ini sih fix rasa otentik Betawi foodies. Gurihnya berasa banget sampai ke hati. Apalagi ada tambahan bawang goreng dan saus kacangnya yang creamy. Wah, gurihnya jadi double-double nampol deh nih. Ayam kampungnya empuk, padat, bumbunya berasa. Pakai nasi uduk. Enak banget foodies. Jangan lupa ada lalapan juga. Dan ada emping. Ciri khas nasi uduk, semur tempe. Tempenya tebal-tebal. Khas banget. Manis-manis gurih. Dan ini tahunya. Lauknya juga nggak mengecewakan foodies. Ayam gorengnya kaya akan bumbu, semurnya juga legit banget menggigit lidah. Ini mah nikmat abis. Ayam gorengnya itu bumbunya berasa banget. Karena memang sebelumnya ayam goreng ini diungkep dengan bumbu sehingga udah mateng. Nah, sebenarnya proses goreng ini hanya finishing aja supaya dia lebih gurih. Nasi uduk ini walaupun dikemas modern, tapi cita rasanya autentik banget. Terus uniknya lagi, disajikan di piring, tapi tetap ada alas daun pisang. Nasi uduk ini foodies, meski tongkrongannya ala-ala millennials, ternyata udah eksis sejak lama loh, dari tahun 84. Dulu sih jualannya dengan gerobak di kawasan Pondok Indah. Nah kalau sekarang dengan kedai permanen di area Tebet, Jakarta Selatan. Udah 38 tahun nih memanjakan perut pelanggan dengan kenikmatan nasi uduk. Pantes aja rasanya Betawi punya ya. Walaupun nasi uduk ini kekinian, tapi ini termasuk harga receh. Karena nasi uduknya sendiri harganya 8.000. Sementara lauknya mulai dari harga 3.000. Tuh, coba. Udah buruan kalian langsung makan di sini nasi uduk Babe Udin. Lokasinya di mana? Ada di Taman Tebet. Foodies bisa lihat di belakang aku ada lampu-lampu taman. Lokasinya strategis. Namanya juga orang Indonesia foodies, perut udah kenyang, lidah mah masih aja tegatel kepengen ngemil. Ya udah sih, jangan sedih. Di sini juga ada nih kudapan ala Betawi, serba garing renyah yang bikin lagi tuh foodies. Setelah makan nasi uduk, ada lagi nih cemilan-cemilan khas dari Babe Udin. Ada pangsit goreng, ada akar kelapa, dan ada kembang goyang. Waduh, ini khas banget nih. Kita cobain foodies. Gurih banget, ada manis-manisnya, tapi nggak terlalu manis, pas. Sekarang aku mau cobain yang akar kelapa. Ini juga gurih, cuman teksturnya agak lebih padat. Alhamdulillah ya foodies, jajan receh bikin perut kenyang dan hati senang. Tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Jangan absen buat pantengin makan receh biar kalian dapat rekomendasi jajanan yang pastinya no recehan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.
Foodies, gimana rasanya ya berbuka puasa dengan hidangan khas Semarang tapi ditemani suasana ala kota tua Jakarta? Wih, kayaknya sih jadi ke bawah suasana ya. Apalagi jam buka warungnya itu juga pas banget nih. Sore hari menjelang senja, pokoknya nggak perlu nunggu lama. Azan maghribnya udah bakal segera terdengar tuh. Yuk kita cobain makan di warung tahu Pong Semarang yang ada di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Beneran berasa lagi di Semarang nggak sih? Akhirnya Foodies bisa mampir juga ke Tahu Pong Semarang. Tiap lewat sini pasti rame banget. Mumpung lagi agak kosong sedikit, langsung aja kita cobain nih. Tahu Pong Semarang ini termasuk tempat makan legendaris nih Foodies karena sudah jualan lebih dari 33 tahun. Wow, lama ya. Sampai-sampai yang jualnya aja tuh udah generasi keduanya. Gak heran sih Foodies kalau pengunjungnya selalu rame, kemalaman dikit aja udah ludes. Padahal bukanya baru jam 4:30 sore setelah tutup toko. Ya, soalnya kalau tokonya masih buka ya kan nggak bisa jualan ya Foodies. Lokasi jualannya memang di emperan pertokoan jadul di pinggir Jalan Hayam Wuruk dengan keramaian lalu lintas saat jam pulang kantor. Suasananya unik kan? Eits, buat yang males macet-macetan sambil kelaparan, bisa banget nih mampir dulu. Jangan dikira karena namanya tahu pong, jadi jualannya tahu pong doang ya Foodies. Banyak nih hidangan otentik khas Semarang lainnya. Mulai dari tahu petis, tahu emplek, telur rebus goreng, ayam kalasan, gimbal udang alias bakwan udang, dan lumpia Semarang. Wih, lengkap ya. Wow, tahunya banyak banget nih Pak. Iya, tahu Pak, aku Pong. mau nyobain tahu Mangga. petisnya dulu deh. Oh iya. Sama bentar ya. pakai tahu yang ini? Lain tahu petis. Oh lain kalau tahu petis, kalau ini tahu. Pong. Wah ini tahu pongnya nih, berarti tengahnya Kosong. kosong. Bahasa Jawa kan pong popong. Pong popong. Popong potong. Foodies, tahu ini di kota asalnya alias di kota Semarang mulai dikenal pada tahun 30-an. Seperti yang dibilang penjualnya, kata pong itu diambil dari bahasa Jawa, yakni kopong yang artinya kosong. Atau dalam bahasa Mandarin, pong berarti menggelembung. Kenapa ada bahasa Mandarinnya juga ya? Nah, soal ini, tahu pong ini adalah salah satu kuliner yang dihasilkan dari perpaduan antara dua budaya Foodies, yakni budaya Tiongkok dan budaya Indonesia. Supaya lebih nikmat, tahu pongnya harus dimakan saat selagi hangat ya. Kuy, kita goreng dulu tahunya. Jadi, ada dua jenis tahu yang dipakai di sini. Fungsinya juga beda-beda nih. Yang lagi digoreng ini, tahu pong yang di tengahnya nanti akan diisi petis Foodies. Ada lagi tahu emplek, yakni tahu pabrikan yang biasanya kita beli sehari-hari. Khasnya sih, tahu pong ini disajikan dengan petis bareng gimbal udang atau biasa dikenal dengan sebutan bakwan udang Foodies. Nah, buat yang pakai petis nih, abis digoreng, lanjut dikasih petisnya. Jadi di guntingnya itu cuman di 3 sisinya aja ya. Kayak gini. Oke. Cukup ya? Ya cukup, udah dibuka. Oh, kopong ya tengahnya. Kasih 1 sendok aja cukup. Ya cukup. Nah, nggak usah banyak-banyak. Oke. Up, Iya. simpan di Terus sini. makan pelengkapnya pakai cabai Sama rawit. cabai rawit. Iya. Betul. Tahu-tahu yang lain juga Tahu petisnya udah siap buat disantap. Tahu pongnya juga udah selesai buat digoreng. Lanjut kita goreng tahu emplek dan bakwan udangnya ya sebagai pelengkap Foodies. Wajannya nggak pernah dingin nih, alias goreng terus. Secara yang beli nggak habis-habis. Datang lagi dan datang lagi. Oke, tahu-tahuan sama bakwan udah beres digoreng. Kita lanjut yuk goreng ayam kalasan. Ayam yang digunakan di sini ayam kampung. Soalnya buat diolah kayak begini yang cocok emang ayam kampung biar dagingnya lebih kenyal dan juga gurih. Nah, sebelum digoreng ayamnya sudah dibumbuin bacem nih Foodies alias kalasan. Jadi sekarang udah tinggal sereng-sereng aja. Nah, ini Foodies. Jadi kalau dari luar kelihatannya itu kayak ayam pop atau ayam buat di opor gitu, warnanya putih. Padahal ini udah dibumbu bacem. Nah, biasanya kan kalau bumbu bacem agak kecoklatan ya. Nah, ini enggak nih. Kita coba nanti rasanya gimana. Jadi nggak sabar ya buat icip-icip rasa ayam kalasannya. Ayam kalasan ini juga merupakan menu yang best seller di sini. Selain tahu pongnya. Asik, semua pesanannya udah siap nih. Oke, kita ceki-ceki rasanya.
Wah, udah lengkap ya foodies. Ada ayam kalasan, tahu pong spesial yang terdiri dari tahu petis, tahu emplet, telur rebus goreng, juga gimbal udang. Gak ketinggalan nih makanan khas Semarang lainnya. Ya, apalagi kalau bukan lumpia Semarang. We love this. Makan tahu pong gak afdol ya kalau nggak pakai sambal. Lihat tuh sambalnya udah terhampar di atas meja. Banyak banget nih foodies. Ada beberapa sambal ini disesuaikan sama pasangannya masing-masing ya. Tuh sambal aja punya pasangan. Masa kamu enggak sih? Bercanda ya foodies. Terus kalau tahu pong nih khasnya kan pakai sambal kecap rawit ijo. Disantap bareng sama acar lobak yang diiris tipis. Beh, mantul. Keduanya ini emang nggak boleh ketinggalan nih foodies. Ini seger banget nih foodies. Jadi si tahunya ini emang dibikin crunchy banget bagian luarnya. Tuh, kering banget. Bagian dalamnya juga nggak terlalu mateng. Dia emang nggak terlalu gurih, sengaja dibikin kayak gini. Biar pas dicocol ke sini, jadi si cocolan sambalnya ini masuk banget ke tahunya tuh. Ya gitu deh, namanya juga pasangan. Jadi ya udah cocok pakai banget. Ini si auto ngiler ya beneran foodies ngeliatinnya. Gurih, manis, asam, pedas bercampur jadi satu di dalam mulut. Bener-bener meledak, enak tenan. Acaranya kan rasanya asam, terus dicampur sama pedas. Jadi pas banget nih dicocol sama tahu pong ini. Seger. Penampilan tahu pongnya sederhana, bentuknya kecil dengan warna kecoklatan, jadi terasa mewah kalau udah dicocol sambalnya. Dari aromanya aja udah wangi banget. Tahu emplaynya ini juga nggak kalah juara loh foodies. Rasa asli dari tahunya yang nggak terlalu gurih, tapi pas banget dicampur ke sambalnya. Pokoknya mantul banget nih. Lanjut, kita icip-icip bakwannya ya. Bakwan udangnya itu bener-bener udang yang gede, utuh. Jadi pas dimakan berasa banget udangnya, nggak kaleng-kaleng. No pelit-pelit club, udangnya emang senyata itu di dalam bakwan. Ya super lazis. Gimana? Kepengen juga? Aha, itu sih emang udah tugasnya makan receh kan? Bikin foodies langsung cus ke sini. Selain tahu pong, ada lagi nih makanan khas Semarang yang rasanya ngangenin. Ya, betul banget foodies, lumpia Semarang. Kalian juga suka? Lumpia ini lumayan jarang ya ditemui di selain kota asalnya ya foodies. Makanya jadi senang banget kan di tahu pong ayam kalasan ini ternyata jual lumpia Semarang juga nih. Langsung aja kita hap. Lumpia Semarang, aduh, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Isiannya tuh bener-bener banyak banget. Tuh, sausnya beda lagi nih foodies. Dia lebih ke merah-merahan gitu ya, kita cobain deh. Saking banyaknya sampai tumpah-tumpah loh. Oh, sausnya ini, tuh, lebih kental. Tuh. Kalau ngomongin makanan Semarang, kayaknya emang gak jauh-jauh dari perpaduan cita rasa antara Tionghoa dan Indonesia, termasuk lumpia Semarang ini. Makanan yang berisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang ini pertama kali dibikin sama seorang keturunan Tionghoa yang menetap di kota Semarang. Sampai sekarang nih, seiring berkembangnya zaman, yang namanya makanan pasti mengalami berbagai modifikasi ya. Tapi yang jelas sih rasanya sampai sekarang udah pasti tetap lazis. Jadi kalau ini beda nih sama yang tadi. Si lumpianya itu udah gurih banget, ada rasanya karena udah dikasih bumbunya. Tapi sausnya ini beda foodies, jadi dia cenderung manis. Tuh. Kalau dibongkar isinya foodies, wih memuaskan banget ya. Nggak pelit sama sekali nih alias penuh sampai tumpah-tumpah foodies. Saking enaknya nih, jadi lupa sama tahu petis yang tadi kita bikin. Kita cobain yuk. Udah pada tahu dong ya, petis ini terbuat dari hasil olahan udang yang dimasak sampai airnya habis dan berbentuk pasta. Warna coklat kehitaman dan rasa manisnya berasal dari gula merah yang sudah melalui proses karamelisasi. Makanya rasanya khas banget, manis, gurih, dan aromanya tajam. Emang rasa khas petisnya banget, aroma udangnya tuh kuat banget. Ini cocoknya dicampur sama rawit. Makanan khas Semarang ya udah diicipin semua dan semuanya juara lazisnya. Wajar banget ya tempat ini selalu rame karena emang rasanya otentik banget khas kota Semarang. Yang kayak gini nih yang bakal keingetan terus rasanya. Bikin lagi, bikin pengen balik lagi. Ya udah, aku makan dulu ya foodies ya. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.
Foodies, hari ini ngabuburit bareng sama Joseph Reynaldo kuy. Kita cari yang segar-segar buat berbuka puasa. Halo Mas, saya mau pesan 1 porsi dong, yang komplit pakai jamur. Mau pakai mie instan apa soun? Oh ada mie instannya juga? Ada. Boleh deh Mas, 2 aja. Wah, menarik nih Foodies. Taekwon pakai mie instan coba. Wah, penggemar mie instan fix kayaknya wajib coba ini. Kali-kali belum pada tahu kan, Taekwon kan biasanya disajikan bareng bihun. Katanya sih bihunnya ditambahin sebagai pengganti nasi. Nah, biar kenyangnya dapat, sehatnya juga dapat. Ini karena meski sama-sama terbuat dari beras, bihun gak mengandung lemak loh Foodies. Cocok banget lah ya buat yang lagi diet. Tapi boleh gak Mas kalian saya ngeracik sendiri bumbunya? Boleh. Selain bihun, seporsi taekwon khas Palembang ini berisi jamur kuping yang dicicang tipis. Oh ya, FYI, jamur yang teksturnya kenyal mirip jeli ini ternyata memiliki sedikit kalori dan lemak loh Foodies, tapi tinggi akan protein. Mantep kan buat menu berbuka? Pasti awet kenyang nih, karena kaya banget sama protein. Biar resmi jadi taekwon nih Foodies, wajib ada timun sebagai pelengkap kuahnya. Wah, dijamin seger abis nih. Nah Foodies, sekarang aku mau coba ambil taekwonnya. Ini nih Foodies, elemen pentingnya sajian taekwon, yakni ya taekwonnya alias pentolnya. Bentuknya mirip bakso ya, tapi bulatan ini terbuat dari daging ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung sagu. Yap, 11-12 lah sama pempek, namanya aja saudara sekampung. Nah ini dia Foodies, kuah yang bikin ini spesial. Berbeda dengan bakso, kuah taekwon cenderung berwarna lebih gelap. Bukan diwarnai pakai bubuk charcoal ya, apalagi kecap nih Foodies, tapi ada racikan khusus yang terbuat dari udang. Nah ini dia Foodies, taekwon bihunnya sudah jadi. Hei, untung pas kelar racik-racik udah baduk nih Foodies. Alhamdulillah, jadi bisa kita langsung nikmati kuy. Ngomong-ngomong enaknya kita sikat dulu yang versi orinya dulu kali ya, yang pakai bihun. Jadi gimana nih? Rasanya seenak reputasi dan tampilannya nggak? Nah Foodies, kalau Foodies pernah cobain pempek, nah teksturnya sama nih, seperti ini. Dan ternyata di dalamnya itu ada telur bebeknya loh. Bisa dibilang taekwon ini pempek kapal selam versi travel size alias mini kali ya. Tapi telur khas taekwon ini lebih gurih dan lebih mahil sih Foodies. Nah Foodies, ini unik banget karena perpaduan antara bihun yang lembut dan jamur yang crunchy membuat sensasi makan lebih enak. Oh iya Foodies, ternyata taekwon merupakan kepanjangan dari kata berkotek sama kawan, yang artinya mengobrol bersama kawan Foodies. Soalnya nih, orang Palembang lebih suka makan bareng sama teman-teman sambil berbincang-bincang. Pas banget kan dinikmati saat bukber bareng sama keluarga di rumah. Cakep! Nah Foodies, untuk rasa yang taekwon mie instan sendiri ini sungguh nikmat. Rasanya enak sekali sih. Wah, cocok ya Foodies. Buat yang suka tergoda makan mie instan saat sahur atau berbuka, tapi takut nggak kenyang, bisa banget nih cobain taekwon mie instan. Ini nikmat banget Foodies dan kenyangnya mah dijamin double. Udah gitu sehat lagi karena ada jamur dan bakso ikan ya. Mantap, mau dong? Nah yang penasaran, hayolah segera merapat, tunggu apa lagi? Karena nih meski udah dikelola sama generasi ketiga, nikmatnya tetap sama Foodies sampai sekarang. Makan receh approve lah ini pokoknya, cek! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Foodies, tahu nggak makanan apa yang paling legend dan terkenal dari kawasan Pecenongan Jakarta Pusat? Kalau ada yang bilang bubur atau seafood, nggak salah sih. Tapi ada satu nih yang udah populer dari zaman dulu dan cocok banget jadi tajil buka puasa. Yes, 100 banget nih buat kamu. Apalagi kalau bukan martabaknya ya Foodies. Mantul. Mau yang manis ataupun yang asin dijamin langsung jadi rebutan deh tuh pas azan maghrib berkumandang. Penasaran kan seberapa spesial sih martabak Pecenongan ini? Kuy, kita samperin aja langsung, bareng ya.
Assalamualaikum foodies. Nah, saya sudah di kawasan Pecenongan. Yang namanya Pecenongan pasti identik sama kawasan kuliner. Kalau enggak seafood, ya ini nih, martabak. Saya mau pesen sesuatu yang klasik tapi istimewa. Yuk kita langsung ke dalam. Nah, karena dalam kondisi pandemi, jualannya juga menyesuaikan nih. Kalau siang, si martabak viral ini cuma menempati kedai mungil di Jalan Pecenongan. Tapi walau sederhana, jaminan mutu alias rasanya gak berubah foodies. Foodies, ini dia perkembangannya martabak dari yang dulunya mungkin cuma 3 rasa. Kacang, coklat, keju. Tapi sekarang lihat nih, sebanyak ini tuh menunya. Saya mau mesen sesuatu yang nggak biasa, martabak asin dan juga manisnya yang klasik. Nanti kita lihat sama-sama ya, rasanya masih seotentik yang dulu nggak sih? Wah, menunya segambreng ya, alias banyak banget. Mau versi gurih, ada martabak telur. Kalau mau versi manja di lidah, bisa pesan nih martabak manis ya. Nah, biar seru, kita ikutin bikin martabaknya kuy. Bapak nih, wah luar biasa foodies nih. Kalau yang di sini seksi bagian untuk bikin martabak asin ya Pak. Ya. Kalau yang manis beda lagi ya. Saya mau pesen balado kriuk. Aduh, martabak sapi balado kriuk. Lazis ini nih pastinya. Isiannya ternyata foodies ada telur ayam, daun bawang, daging sapi yang sudah dibumbui, serta garam dan penyedap. Di sini isiannya pakai telur ayam ya, bukan telur bebek. Ngaduknya pakai teknik khusus nggak Pak Kadul? Oh sama aja, yang penting campur. Tapi foodies, ngaduk segini banyak sehari lumayan loh Pak. Masalahnya ini isiannya itu loh yang banyak. Cocok-cocok nih foodies, jadi satu ya, sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, kalau bagian ini sih harus ahlinya nih foodies. Melebarkan adonan martabak memang butuh keahlian dan jam terbang tinggi. Soalnya kalau gagal alias bolong nggak bakal bisa diulang tuh. Kulit martabak telur dibuat dari campuran tepung terigu dan beberapa bahan yang elastis. Dibanting sampai diputar-putar supaya makin tipis kulitnya. Begitu foodies, jadi karena belum terbiasa saya lebih banyak ngerepotin bapaknya. Wah, salah arah. Nggak salah, cuma kurang pas. Kata Pak Kadul nggak salah, cuma kurang pas. Betul Bu, namanya juga lagi magang, baru belajar ya. Makan rame-rame nggih Pak? Ngeles aja nih. Tapi kok ukuran kulitnya lebar banget ya? Nah foodies, si kulit ukurannya size-nya ini kata Bapak tadi jauh lebih besar karena saya pesan yang spesial. Karena nanti hasil jadinya akan dapat 15 potongan. Jadi walaupun harganya terlihat wah, ini bisa dimakan rame-rame nggak Pak? Rame-rame. Oh, ini bisa jadi lauk untuk berbuka foodies. Tuh, lihat tuh pas digoreng bikin ngiler banget martabaknya ya foodies. Pecinta gorengan sih bisa jadi ini, si martabak telur ini sebagai pengganti camilan. Iya, saat disantap panas-panas, bagian luar yang renyah itu bersatu di mulut foodies dengan isian yang empuk gurih mantap dari racikan telur, daging, dan bumbu. Aduhai! Gak heran deh ya kalau martabak telur jajanan favoritnya orang Indonesia. Martabak telur konon berasal dari Yaman yang memiliki populasi orang India yang cukup banyak. Kata martabak sendiri berasal dari mutabak yang dalam bahasa Arab berarti dilipat foodies. Wah, pantas aja tuh ya pas dilipat adonan martabak asinnya mirip amplop ya foodies. Martabak asinnya udah, sekarang kita intip martabak manisnya yuk. Martabak manis Pecenongan ini juga termasuk yang viral nih foodies. Gak cuman isian yang lazis, kulit martabaknya yang tebal dan empuk ini juga menggoda banget. Dalam sehari sekitar 25-30 kg terigu diolah menjadi kulit martabak manis. Jadi kalau yang ini adonan mentahnya apa aja? Cuma terigu sama? Terigu, gula. Oh, terigu sama gula. Telurnya justru ditambahinnya pas sudah di sini ya? Ya, soalnya kalau nggak habis kan Ini masih bisa disimpan ya? enggak juga. Keren ya foodies.
Pak Kado udah sampai nggak pakai takeran loh, saking udah hafalnya. Ngadonin martabak udah berapa tahun Pak? Ada 10 tahun lebih. 10 tahun. Berapa lama nih Pak digiling? 3 menitan. Nah, kalau adonannya pas, hasilnya begini nih Pudis, mekar dan berongga-rongga. Ini tandanya adonan martabaknya mengembang sempurna. Next, tinggal diberi isian sesuai pesanan. Ini dia nih kalau pesanan yang spesial, olesannya pakai mentega khusus dengan rasa creamy, gurih dan punya aroma wangi yang khas Pudis. Lanjut dengan isian parutan keju, meses coklat, dan terakhir susu evaporasi yang manis. Alhamdulillah Foodies, pesanan saya sudah selesai. Ini ada martabak balado kriuk. Terus sama satu lagi, karena saya penyuka klasik tanpa modifikasi aneh-aneh, saya pesan martabak coklat keju gurih dengan mentega spesial. Langsung kita cobain ya. Jadi tadi sebenarnya kalau yang versi martabak ini isiannya sama, daun bawang, bawang bombay, telur ayam. Lalu yang berbeda itu adalah toppingnya. Setelah selesai jadi dioles dengan bumbu balado dan juga dikasih ini kriuk-kriuknya singkong goreng. Aduh, ini sih asin, manis, pedas, gurih campur jadi satu pastinya ya. Bener gak sih? Yang ini jadi mirip perkawinan camilan lintas negara nih. Antara martabak yang kuliner Timur Tengah dengan bumbu balado dan kentang goreng dari tanah Minang. Dengan porsi segini nih Foodies, ini sih bisa buat rame-rame banget buat acara keluarga, kumpul bareng teman. Jadi sebenarnya kalau dibagi-bagi ini jatuhnya sebenarnya receh Foodies. Bener banget tuh, kalau porsinya sebanyak ini sih memang pas banget ya buat disantap ramai-ramai. Wah, ternyata kuliner receh legend martabak Pecenongan masih super lazim.